Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim al-ayah. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas segala karunia-Nya, terutama karunia iman, karunia Islam, dan karunia kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan mulia ya, bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengoptimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan sehingga menjadikan kita termasuk orang-orang yang keluar dari madrasah Ramadan dengan penuh ketakwaan. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dan kelak di yaumul akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hatil iman, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah bulan Ramadan ya, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, bahwa kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan yang memiliki nilai historis luar biasa ya, bahwa di antara Ramadan dan Al-Quran itu sesuatu yang melekat dan dekat satu sama lain ya, sebagaimana dua sisi mata uang. Karena apa ya, ibadah puasa dan tilawah Al-Quran ternyata menjadi satu paket yang di akhirat nanti akan membela mereka yang mengamalkannya ya. Ini bagian dari hikmah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ya, dengan hadirnya bulan Ramadan, sekaligus Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, dan siapa yang membacanya ya termasuk orang-orang yang atau yang mengamalkannya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan dua syafaat ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat.
Puasa akan berkata di hadapan Allah, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku ya untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah menjawab, karena ini dasar hadisnya dari hadis qudsi, Allah SWT menjawab, aku kabulkan. Kemudian Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari hingga dia memicingkan matanya, ya, menegakkan punggungnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah menjawab, aku kabulkan. Nah, karena semua alasan dan kedekatan itulah, maka sangat tepat bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tilawah secara khusus dan secara umum untuk mengevaluasi sejauh mana kedekatan dan interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, lebih-lebih sejauh mana kita mampu untuk membumikan Al-Quran dalam keluarga kita. Interaksi yang kedua dengan Al-Quran adalah membaca dengan tajwid. Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya dalam Quran surat Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang kaitannya ini dengan perlahan-lahan maupun dengan tajwid yang baik gitu ya. Tetapi kemudian jangan sampai karena aku masih belajar belum lulus qiraatinya terus kita nggak mau membaca Al-Quran. Bukan seperti itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW sampaikan dalam hadis muttafaqun alaih, al-mahiru bil Qur'ani ma'asyakaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar atau mahir membacanya, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan wayatata'u, dengan terbata-bata, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, jadi hal lain yang perlu kita perhatikan dalam interaksi kedua dengan Al-Quran yaitu tilawah adalah memperhatikan adab-adab tilawatul Quran terkait dengan kesempurnaan tajwidnya, ya. Kemudian tentu adabnya diantaranya bersuci, kemudian sebisa mungkin kalau bisa ya kita upayakan betul dengan duduk dan menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa ya paling tidak kita duduk ya, itu untuk membaca Al-Quran ya, dan dalam kondisi yang suci. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah dengan menjaga dan menghafalkannya. Nah, menjaga Al-Quran itu artinya yang pertama kita senantiasa terus-menerus membacanya. Dan menjaga yang berikutnya artinya sebisa mungkin kita juga berupaya kalau kita sudah termasuk orang yang mampu, mahir membacanya, maka kita punya kewajiban yang selanjutnya yaitu mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian interaksi yang berikutnya berupaya untuk menghafalnya meskipun sedikit ya. Jadi jadilah kita penghafal Al-Quran ya. Maksudnya bukan kita harus hafidhah begitu ya misalnya. Tetapi harus memastikan diri kita orang yang terus menghafalnya. Ini bisa maknanya ya terus menghafal meskipun orang apal-apal. Yang menjadi catatan di sini adalah berupaya, terus berupaya.
bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah berupaya untuk menghafalkannya. Ya, meskipun hanya dimulai dengan juz amma ya yang kita gunakan untuk sholat ya, yang selanjutnya harus mulai bersemangat untuk meningkatkan hafalan kita ya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun dalam dadanya, maka dia seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, interaksi kita yang keempat dengan Al-Quran apa? Memahami dan mentadaburi ya. Bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang tidak kalah penting adalah memahami dan mentadaburi. Sebab ada seorang ulama ya, salafus sholih, yang menyampaikan ya, belum dikatakan seseorang itu membaca Al-Quran ketika dia belum bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari Al-Quran ya. Nah, ini seperti firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat ke-24 ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah pada hati-hati mereka terletak kunci gemboknya, yang artinya kita tidak bisa mengambil hikmah atau kemudian tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, interaksi yang berikutnya, yang kelima dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah belajar mengajarkan dan mendakwahkannya, atau belajar dan mengajarkannya. Mengajarkannya itu sudah termasuk di dalamnya mendakwahkan ya. Nah, ini sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 79. Jadi luar biasa nih ya. Yang disebut sebagai orang-orang Rabbani itu siapa? Tetapi dia berkata dalam Quran surat Al-Imran ayat 79, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Karena apa? Kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, ini sebagaimana tadi ya yang saya sampaikan, hadis motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW yang sudah sangat kita kenal, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim ya. Nah, ini juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Bagaimana agar kita berupaya untuk membuat majelis-majelis Al-Quran termasuk di dalam rumah kita ya. Dengan apa ya caranya membumikan Al-Quran di dalam keluarga kita itu? Dengan membuat majelis. Jadi sempatkan dalam satu waktu kita bersama keluarga secara bersama-sama, bukan cuma memegang Al-Quran, mungkin dengan saling simaan, dan semua kalau nggak saling menyimak ya semua dalam waktu yang sama-sama mengaji ya, mengkhususkan waktu untuk bersama keluarga, ada waktu khusus yang semuanya membaca Al-Quran, entah waktu habis maghrib atau habis subuh gitu ya, ada satu waktu minimal yang kita gunakan bersama dengan keluarga. Maka membaca bersama dengan keluarga atau menceritakan isi Al-Quran, mendiskusikan atau menyampaikan isi Al-Quran bersama keluarga ya. Itu agar apa? Agar rumah kita, keluarga kita termasuk rumah yang penuh dengan keberkahan ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah Allah yang kemudian mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah yang akan meliputi mereka, dan malaikat pun menaungi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung atau menyebutkan nama-nama mereka kepada yang ada di sisinya gitu ya. Luar biasa. Nah, ini uktifilah interaksi kita yang kelima dengan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat
Al-Quran yang menunjukkan tentang